Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Semuanya, lipat tanganmu, pejamkan matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih terus menuntun dan menyertai kami sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Dan Tuhan Yesus, kami mau terus memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga sebentar lagi mau mendengarkan cerita. Tolong Tuhan terus tuntun kami supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Gimana nih kabar semuanya? Apakah semuanya baik-baik saja atau ada yang kakak kayaknya kabarku kurang baik deh. Ya, jadi kakak berharap semuanya bisa dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus masih terus menyertai kita dan bersama kita. Sebagai ucapan syukur kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat,
Biarlah cerita itu tetap tinggalkan hatiku sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Tapi kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kami pengertian sehingga kami dapat mengerti, memahami cerita firman Tuhan. Terlebih lagi kami dapat lakukan di dalam hidup kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah sakit? Kakak juga pernah sakit loh. Nah, kira-kira waktu kita sakit, apa yang kita lakukan? Kira-kira apa ya yang dilakukan pada saat sakit? Tentunya kita berusaha untuk sembuh, ya kan? Ketika kita sakit, kita akan berusaha untuk sembuh dengan cara kita minum obat, kita istirahat, kita makan yang bergizi, ataupun mengajak orang tua kita untuk pergi periksa ke dokter. Nah, setelah itu kita akan diberikan obat dan kita minum obatnya supaya kita sembuh. Nah, waktu sakit juga, apakah adik-adik semua ingat untuk berdoa kepada Tuhan? Ada enggak yang ingat waktu sakit dia berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan kepada Tuhan? Nah, kira-kira kenapa ya kita perlu memohon kesembuhan kepada Tuhan? Kenapa ya kira-kira kita harus memohon kesembuhan, Tuhan berikan kesembuhan kepada kita ketika kita sakit? Kira-kira kenapa? Nah, itu semua karena Tuhan yang berkuasa atas segala penyakit. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Jadi kita perlu memohon kesembuhan daripada Tuhan ya. Seperti cerita kita hari ini tentang seorang perwira Romawi di kota Kapernaum. Kita akan membuka ayat firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-8 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, adik-adik, dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat kisah dari seorang perwira yang ada di
kota Kapernaum. Perwira ini memiliki jabatan yang cukup tinggi dan juga dia termasuk orang yang cukup penting. Tapi walaupun demikian, dia mau bersusah payah, dia rela bersusah payah untuk mencari Tuhan Yesus. Dia mencari Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan hambanya yang dalam keadaan sakit. Ya, seperti terbalik ya adik-adik. Kan seharusnya biasanya hamba yang bersusah payah untuk menolong tuannya. Tapi ini tuannya yang bersusah payah untuk menolong hambanya. Jadi dari kisah si perwira yang rela bersusah payah untuk menolong hambanya ini menunjukkan sikap yang rendah hati dan yang penuh kasih yang dimiliki si perwira ini, ya. Sehingga pada akhirnya dia mau mencari Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dapat memberikan kesembuhan kepada hambanya. Dan lebih hebatnya lagi, dia ini walaupun dia bukan orang Israel, tetapi dia percaya dan sangat percaya akan kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ya, dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan hambanya yang dalam keadaan sakit. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus melihat bagaimana iman yang dimiliki si perwira ini. Tuhan Yesus pada akhirnya menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Jadi Tuhan Yesus juga memuji bagaimana iman yang dimiliki oleh perwira ini tidak Tuhan Yesus temukan di antara orang Israel. Ya, seperti itu ya adik-adik. Jadi dari cerita ini kita belajar walaupun sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, tapi kita harus percaya, harus beriman bahwa Tuhan Yesus mampu untuk memberikan kesembuhan bagi kita yang dalam keadaan sakit. Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan kita. Jadi ketika kita sakit ataupun orang di sekitar kita sakit, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan menyembuhkan kita ataupun orang di sekitar kita untuk sembuh. Ya, ingat bahwa kita harus datang kepada Tuhan, minta kesembuhan kepada Tuhan, dan jika Tuhan berkenan, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Jadi, adik-adik mau berdoa saat sakit? Atau adik-adik mau mendoakan orang yang dalam keadaan sakit? Ya, kakak harap kita semua mau ya, supaya kita bisa menolong orang yang dalam keadaan sakit seperti Tuhan Yesus menolong hamba dari perwira di Kapernaum ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketika kami dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, kami harus ingat bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa yang mampu menyembuhkan kami. Bantu kami Tuhan agar kami senantiasa berharap hanya kepada Tuhan Yesus dan mampu mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau melakukan aktivitas kita hari ini. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama yaitu gambar yang telah di print, dan yang kedua gunting, yang ketiga yaitu lubang kertas, yang keempat pita, yang kelima ada lem kertas, dan yang terakhir kita butuh kertas yang sudah digunting seperti ini. Cara buatnya,
yaitu pertama-tama kita mengambil satu buah kertas yang sudah kita gunting. Kedua, kita membutuhkan lem. Yang ketiga itu gambar yang sudah kita print. Ya, setelah kita tempelkan begini, kita gunting. Setelah kita menggunting seperti ini, tahap selanjutnya yaitu kita akan melubangi di sisi sudut kirinya. Nah, aktivitas kita sudah jadi seperti ini, ya. Adik-adik boleh lihat, ya. Boleh dibuka seperti ini, ya. Ya, aktivitas kita sudah jadi seperti ini. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita, dan kita juga sudah membuat kreativitas. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Yuk semuanya, lipat tanganmu, pejamkan matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Terima kasih karena Tuhan masih terus menjaga dan menyertai kami. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami ini. Tolong Tuhan terus sertai dan tuntun lindungi kami dimanapun kami berada, dan kami mau melanjutkan kegiatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang boleh kami rasakan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa